Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali di dalam kegiatan kita, pembinaan warga jemaat. Biarlah kita memiliki kesempatan yang Tuhan berikan, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita merefleksikan kegiatan yang sudah berlangsung beberapa bulan. Sayangnya tidak ditulisi nomornya, jadi kita tidak tahu nomor berapa sekarang gitu. Mungkin jadi catatan yang akan datang gitu ya sekalian. Kalau yang kita pahami, kalau ada nomornya setiap berapa seri kita bisa melihat kembali gitu ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pagi hari ini, kita minta Pak Edi membuka dalam doa. Silakan Pak Edi. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam acara PWJ ini. Dan Engkau yang sudah menolong kami, memberkati kami melalui PWJ yang sudah berlangsung tiap-tiap minggu. Kami tahu bahwasannya Tuhan memberikan anugerah khusus bagi kami untuk kami boleh belajar dan menikmatinya dari minggu ke minggu. Sekarang kami akan mencoba merefleksikan dari semua yang telah kami lakukan. Berkati Pak Anton yang akan memimpin bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Edi yang membuka kegiatan kita dalam doa. Pembinaan warga jemaat selama ini sudah menjadi berkat bagi kita semuanya ya. Dan kita perlu mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita ya. Seperti halnya yang selalu disampaikan oleh Daud. Daud senantiasa bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita meskipun kita tidak bisa bersekutu secara fisik, tetapi kita diberi kesempatan untuk bersekutu melalui online. Demikian juga kita mengucap syukur karena jemaat memiliki kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan dan tema-tema lain melalui online, melalui teknologi yang dapat kita pakai bersama. Dan jumlah jemaat kalau kita perhatikan itu semakin banyak, bukan semakin sedikit gitu ya. Karena meskipun kita mengerjakan sambil jogging gitu ya, yang dilakukan beberapa jemaat, ataupun sebelum jogging, sebelum melakukan aktivitas yang lain ya, sambil berkendara dan lain sebagainya, kita dapat berkumpul ya, tinggal klik ini dan itu, dan kita bisa menikmati kegiatan kita bersama-sama, bersekutu, berkumpul untuk belajar dalam firman Tuhan maupun kegiatan yang lain. Nah, jemaat yang biasanya tidak memiliki kesempatan, seperti saya sendiri gitu, karena kesulitan waktu ya, jarak dan waktu, persekutuan doa yang kita lakukan juga bisa kita lakukan ya. Malah ada kesempatan untuk berkumpul melalui kegiatan dari rumah, dan kegiatan online ini menjadikan jemaat memiliki kesempatan untuk berkumpul bersama dalam doa, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan sharing, pengalaman, peristiwa, dan lain sebagainya gitu. Hampir setiap hari jemaat juga secara aktif berkomunikasi secara online, apalagi yang muda-muda ini ya, waktunya juga biasanya cuma 1 jam gitu, bisa 3 jam, 4 jam melalui Zoom gitu ya. Sampai saya yang mendengarkan sudah tidur, saya bangun lagi masih
bicara terus gitu ya. Jadi mereka sangat menikmati kegiatan ini ya. Jarak dan ruang waktu bukan halangan bagi jemaat yang tinggal di luar kota maupun di luar negeri dapat terlibat dalam persekutuan kita. Ada yang dari Eropa, ada dari Australia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatan secara online ini barangkali dapat kita teruskan gitu, meskipun nanti suatu saat kita sepakat untuk melakukan kegiatan secara fisik di gereja, tetapi kita juga memberi kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk bertemu dengan kita melalui online. Nah, kita bersama-sama melihat kembali apa sih yang sudah kita kerjakan selama ini ya, secara sekilas gitu kan. Ada yang bercerita tentang lingkungan hidup, tentang prinsip dasar ataupun kegiatan yang kita sepakati bersama dalam kegiatan membaik, kemudian tentang firman Tuhan dan lain sebagainya ya. Banyak hal yang sudah kita pelajari dan banyak orang yang terlibat dalam kegiatan kita, bukan hanya dari gereja kita, tetapi juga dari gereja-gereja yang lain juga terlibat dalam kegiatan kita. Kita juga sempat mendengar dari PIPKA misalnya, yang terlibat dalam kegiatan kita ini. Nah, respon terhadap PWJ ini bagaimana gitu? Apa sih yang sudah kita pelajari selama ini? Apa yang sudah kita anggap baik? Demikian pula apakah ada yang melihat, ada yang tidak baik? Apa yang sudah kita pelajari? Dan apa yang sebetulnya perlu kita pelajari lagi karena kita belum memahami ataupun juga ada keinginan untuk belajar lebih jauh lagi. Nah, kita ingin mendengar dari jemaat ya, karena yang menikmati PWJ ini kan bukan hanya orang-orang yang sudah berbicara gitu ya, tetapi orang-orang lain yang belum punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan kesan mereka terhadap kegiatan PWJ selama ini. Di antara pemaparan kegiatan yang telah disampaikan, baik itu mengenai manajemen, mengenai lingkungan hidup, mengenai komunikasi, mengenai ateis, berakar, dan bertumbuh, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di antara topik-topik yang disampaikan itu, topik apa sih yang paling berkesan bagi jemaat-jemaat gitu? Nah, bagaimana penyelenggaraan PWJ supaya lebih baik lagi pada masa mendatang? Apakah ada saran yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya? Itu yang akan kita dengar bersama ya. Nah, untuk kegiatan kita ini, kita akan bersama-sama mendengarkan yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Pak Hadi ya. Pak Hadi Sudarto, silakan menyampaikan pendapat. Silakan Pak Hadi. Pertama ini Pak. Iya Pak, kan biar kita semua mendengar bagaimana pendapat Pak Hadi. Terima kasih Pak Anton. Ya, saya sendiri sebetulnya nggak tahu nih apa yang mau diutarakan ya, tapi saya cobalah ya. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi dan juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan firman Tuhan maupun lainnya di PWJ. Apa yang sudah disampaikan semuanya berkesan, bagus dan baik sekali. Dengan variasi tema yang disampaikan di antaranya, selain satu rangkaian berakar dan bertumbuh, ada juga lingkungan hidup tentang plastik. Secara umum semuanya dapat menjadi pembelajaran bagi jemaat untuk pertumbuhan baik tentang firman Tuhan maupun tentang pengetahuan umum lainnya. Menurut saya, PWJ dapat menumbuh kembangkan menuju lebih baik. Sesuai dengan namanya, GKMI Pengharapan Membaik. Ini diskusi saja. Bagaimana untuk masa mendatang bila setiap firman atau apapun yang disampaikan pada saat terakhir dapat diberikan ringkasan inti tujuan arahnya dari tema yang disampaikan. Singkat saja tapi jelas agar mudah untuk diingat. Hal ini merupakan rel daripada tujuan arahnya yang disampaikan.
Karena yang menyampaikan pasti punya tujuan dan masing-masing orang pada umumnya bisa berbeda-beda pendapatnya atau penafsirannya dalam menyimpulkannya. Atau kata lain, kacamata dan pemikiran orang bisa berbeda-beda sudut pandangnya, sehingga bisa saja nanti kurang mengenal sasaran apa yang akan dituju. Mungkin saja pandangan ini saya keliru, tolong koreksinya. Dan mungkin saja sebenarnya sudah disampaikan kesimpulannya. Ini sifatnya diskusi saja. Dan hal ini apakah perlu atau tidaknya, jadi tidak harus. Bila tidak perlu, karena dianggap sudah jelas dan pasti dipahami oleh jemaat, ya tidak apa-apa. Contoh lainnya dalam hal pemahaman, untuk menyimpulkan tema yang disampaikan, tetapi bukan berarti yang lain tidak bagus dan baik ya. Saya pribadi dalam hal menangkap lebih cepat, mudah diingat juga, dan sederhana tampilannya seperti yang disampaikan oleh satu, Pak Anton. Mengenai gambar ikan yang tergoda dan juga video anjing. Kedua, Pak Theo mengenai video kereta api, beli popcorn, dan slide yang biasa dipakai di kantornya, dan memang itu ahlinya. Kedua tampilan ini mudah diingat dipikirkan. Untuk saya pribadi dan orang lain mungkin saja tidak sama pemikirannya, bisa berbeda. Nah, hal lain hanya timbul terlintas di pikiran. Saya ambil beberapa kata saja secara acak dari firman yang disampaikan, yang sebetulnya masih banyak kata-kata lainnya yang nanti terlalu banyak. Kata-kata yang dirangkai menjadi suatu cerita yang terjadi di kehidupan. Antara lain, di sini saya tidak menyebutkan siapa yang membawakannya ya. Satu, komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Juga bagaimana kita memposisikan dalam berkomunikasi dengan orang tua atau atasan, sesama teman atau selevel, dan terhadap anak atau bawahan. Kedua, pemikiran. Dalam pengambil keputusan, dari hasil berpikir hanya satu orang sangat berbeda dengan berpikir banyak orang. Apalagi yang sehati sepikir akan menghasilkan keputusan yang jauh lebih baik dan sukacita. Ketiga, berpegang pada Tuhan dan firman-Nya. Kita harus selalu dalam kehidupan baik waktu pencobaan, tersakiti, senang, susah, dan lain-lain. Keempat, karakter. Sangat berbeda dilihat pada saat kondisi senang atau sedang marah-marah. Sesungguhnya karakter asli seseorang akan terlihat pada saat disakiti orang lain, dapat timbul emosi, marah, dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi di kantor, di gereja, dan di mana saja. Kadang apa yang diuraikan di atas nomor 1 sampai dengan 3, semuanya bisa terabaikan pada saat terjadi. Ini pun juga masalahnya apa? Kita lihat. Ya inilah yang dinamakan realita kehidupan. Kalau dipikir kok bisa terjadi emosi, marah-marah, dan lain-lain. Bahkan terkadang di luar dugaan seharusnya tidak seperti itu emosinya. Orang bilang, namanya juga manusia. Gangguan internet. Sepertinya Pak Hadi ada gangguan koneksi ya. Pak Hadi silakan dilanjut Pak. Masih di unmute Pak. Unmute, mute. Masih mute ya? Ya. Jadi sekali lagi saya bilang, ya PWJ dapat menumbuh kembangkan menuju lebih baik. Itu saja Pak. Sorry tadi putus sinyalnya Pak. Jadi saya ganti ke mobile data. Iya Pak. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan semua menurut saya berkesan bagus dan baik sekali. Jadi saya tidak menguraikan satu persatu tentang firman yang mananya. Terima kasih, Anton. Terima kasih Pak, luar biasa. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Hadi benar ya, mungkin perlu kita perbaiki yang akan datang, dan saran tentunya akan
perhatikan ya. Mungkin nanti salah satu upaya yang bisa kita lakukan, karena biasanya kan direkam gitu ya, direkam kemudian jadi, lah nanti mungkin ringkasan tadi seperti yang disampaikan Pak Hadi bisa dituliskan dalam YouTube-nya, itu kan ada deskripsinya, barangkali di situ bisa kita sampaikan isinya apa gitu ya, supaya memudahkan orang-orang yang ingin membaca secara rangkumannya seperti apa gitu ya. Betul. Jadi itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan Pak Hadi ya. Ya, kalau saya biasanya gini Pak, jadi kalau ada note itu, saya catat. Nah, itu kemungkinan kapan waktu dengan catatan itu saya bisa mutar kembali filmnya, videonya gitu. Baik. Tapi kalau Ya. misalnya dengan kata-kata semua, kadang-kadang lupa Pak, karena terlalu Iya. banyak gitu. Tapi kalau Jadi, intinya kita pegang, begitu ada masalah ini, saya buka lagi tuh videonya. Iya. Begitu. Itu Ya. aja sih Pak. Ya. Usul yang baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan untuk kesempatan yang berikutnya kita dengar dari Bu Hana ya, yang akan mengikuti atau melaksanakan kegiatan di luar rumah sebelum berangkat keluar. Silakan Bu Hana. Ya, terima kasih Pak Anton, terima kasih semua. Saya sungguh senang mengikuti PWJ ini dan sangat terberkati, karena dari sini kita bisa banyak belajar tentang organisasi, tentang lingkungan hidup, tentang komunikasi, dan tentunya tentang firman Tuhan. Saya ingat tentang survei tentang organisasi. Bagaimana Pak Tio bisa menggambarkan bahwa kebudayaan itu terbentuk karena kebiasaan. Bagaimana dengan poster-poster kera-keranya yang lucu itu, bagaimana kera itu mengambil pisang lalu disemprot dan dipukuli sehingga dia tidak berani lagi. 1, 2, 3, 4, 5, setelah semuanya diganti, tetap aja mereka nggak ada yang ngambil. Karena apa? Karena itu sudah menjadi budaya. Jadi, kenapa sih begitu? Yo memang wis ngono, katanya gitu. Nah, itu perlu suatu keberanian mungkin untuk merubah kebudayaan itu, mungkin harus ada berani kera yang ngambil gitu ya, mungkin sekarang bisa. Dan saya ingat juga tentang survei-survei bagaimana organisasi kita itu waktu itu masih kurang baik. Waktu itu skornya kalau nggak salah 18,5 atau berapa. Harusnya kan 10. Tapi kalau survei itu dilakukan sekarang, pastinya sudah lebih baik lagi. Karena sekarang jemaatnya sudah pada pinter-pinter semua. Juga bagaimana kita belajar tentang berkomunikasi. Nah, ini yang sangat penting. Karena dari komunikasi itu banyak hal dapat terjadi. Mungkin kita salah tangkap, jadi baik di gereja, di keluarga, di kantor, di lingkungan, komunikasi sangat penting. Tapi dari belajar itu, kalau saya belajar ya, kayaknya sih kalau sekarang ingat, oh iya ya, tapi nanti pas pada kenyataannya ketemu, nah itu kadang yang kita ucapkan tuh lain dengan apa yang kita pikirkan. Nah itu mungkin kita perlu lagi belajar berkomunikasi yang baik. Kita juga belajar tentang lingkungan hidup. Nah ini bagus sekali bagaimana kita bisa belajar menghemat plastik, bagaimana kita mengurangi limbah plastik. Nah sejak itu saya juga menyarankan atau menyuruh pembantu saya selalu mengumpulkan plastik, karton, dus. Jadi kalau kita buang itu, pemulung pun atau yang tukang sampah itu mereka biasanya juga mengumpulkan. Mereka dapat dengan mudah mengambil, memisah-misah mungkin botol plastik lah, dus-dus atau apa. Jadi mulai dari kita sendiri kita belajar supaya mereka juga dapat dengan mudah menyisihkan mana limbah yang dapat didaur ulang ataupun yang memang limbah yang harus dapat hancur sendiri. Nah, itu saya juga sangat terberkati dengan itu dan juga belajar. Karena Tuhan juga berkata bahwa kita diciptakan itu juga untuk menjaga bumi dan isinya yang diserahkan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita harus belajar merawatnya. Mungkin survei
setelah pandemi ini mungkin Pak Anton juga bisa mengajar lagi nanti bagaimana bumi dan lingkungan hidup setelah pandemi ini. Apakah lebih baik? Apakah lebih hijau? Ataukah pemanasan global dapat dikurangi? Mungkin kita dapat belajar lebih baik lagi nanti dari Pak Anton. Atau kita juga belajar, kalau tentang firman Tuhan, tentu semuanya sudah jago-jago ya, semuanya sudah hebat dapat memberikan firman Tuhan dari Kambium, dari dosa sampai penata layanan, sampai penderitaan, semuanya sudah dijelaskan di situ juga. Tapi yang saya ingin pelajari lebih lanjut itu tentang ateis. Bagaimana kita belajar tentang ateis, waktu itu hanya satu seri, jadi masih banyak yang ingin kita ketahui, atau saya ketahui. Bagaimana orang yang belajar sekolah teologi, tapi akhirnya tidak menjadi hamba Tuhan, tapi malah menjadi ateis. Atau bagaimana seorang ilmuwan yang belajar begitu pandai, tapi tidak menjadi kemuliaan Tuhan, tapi malah menjadi ateis. Atau sekarang malah ada juga agama baru, agama sains. Jadi mereka sangat mengagungkan sains. Nah, itu mungkin juga saya ingin belajar lebih lanjut dari itu. Bagaimana menghadapi hal-hal yang demikian, karena sekarang melalui komunikasi yang semakin baik ini, kita banyak belajar dari YouTube, dari pemaparan yang macam-macam lah. Jadi kita bisa lebih tahu lagi. Nah, itu semua tentu membuat kita semakin pandai. Jadi intinya kita tetap ingin belajar PWJ dengan bermacam-macam komunikasi yang berlanjut tentang banyak hal. Kita belajar tentang kehidupan, tentang lingkungan hidup, tentang komunikasi, juga tentang firman Tuhan. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Hana. Bagus sekali Bu ya. Jadi input dari Bu Hana tadi tentunya akan kami catat gitu ya, untuk perhatian kita semua, bagaimana supaya kita memperhatikan ya aspek-aspek lain yang tadi yang belum dicatat gitu ya. Baik dari sisi firman Tuhan tadi, bagaimana menghadapi bermacam-macam isu baru ya yang terkait dengan teologi sains maupun ateisme yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Demikian pula mengenai dampak COVID-19 dalam kehidupan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Akan kami catat Bu. Terima kasih Bu Hana. Dan untuk selanjutnya kita minta pada Pak Thomas. Silakan Pak Thomas. Baik, terima kasih Pak Anton. Selamat pagi semuanya. Ya, saya memang di dalam mendengarkan untuk PBJ ini kadang-kadang lengkap ya. Satu ini mendengarkan, satu depan enggak. Memang semua itu dikarenakan memang ada sesuatu acara yang kebetulan berbenturan, Pak. Nah, jadi ini mumpung maksudnya supaya saya nggak lupa, kalau boleh soal waktu itu mungkin dievaluasi lagi. Oleh karena memang waktu Sabtu pagi ini kan sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang orang memusatkannya pada hari Sabtu sebenarnya. Baik itu berbentuk mungkin acara-acara seperti ini ataupun acara-acara yang lain. Nah, kalau memungkinkan, saya ingin usulkan mungkin di malam hari mungkin lebih tenang, Pak. Lebih pas menurut saya tapi ini. Sehingga dengan begitu, kalau waktu malam itu kan memang biasanya orang sudah di rumah semua. Tapi kalau saat ini kan memang ya itu tadi, maaf kadang-kadang ada sesuatu webinar lain yang berkaitan dengan kesehatan gitu kan. Nah itu menurut saya memang ya termasuk priority juga. Sehingga akhirnya mau nggak mau saya selalu izin, maaf saya absen. Nah kelihatannya absen saya itu juga cukup banyak. Satu minggu ini absen, minggu depan enggak, itu seterusnya seperti itu. Nah ini hanya permintaan saya, mungkin belum tentu cocok untuk yang lain. Lalu yang kedua, berkenaan dengan topik mungkin. Topik saya lihat selama ini sudah mix. Artinya ada yang berkaitan dengan masalah-masalah umum, misalnya soal lingkungan dan lain-lain. Lalu ada
yang berkaitan dengan masalah-masalah kerohanian, contohnya Kambyun. Semuanya menurut saya saat ini cukup banyak memberikan masukan. Jadi dengan demikian mungkin itu adalah sesuatu yang kita bisa dapatkan di forum ini, di tempat lain mungkin tidak. Nah, dalam kaitannya dengan topik, saya juga ingin mengusulkan sesuatu yang mungkin ya nantinya bisa atau tidak saya nggak ngerti. Topik yang berkaitan dengan lingkungan saya pikir sudah cukup banyak bervariasi dan cukup memberikan satu manfaat yang menurut saya maksimal. Lalu topik yang kerohanian Pak, yang menurut saya mungkin perlu ditambah untuk hal-hal yang akan saya sebutkan ini. Jadi kalau sekarang ini kan kita membahas Kambyun, itu kan urut, lalu bagus semua karena memang sistematikanya sudah tertata dengan rapi, dibawakan oleh Pak Edi dengan demikian baik, dengan detail, jelas. Nah, saya ingin mengusulkan topik-topik lain yang selama ini mungkin dirasakan oleh jemaat, khususnya mungkin saya, yang ada sesuatu yang perlu diharapkan atau sesuatu yang diinginkan tetapi belum didapatkan dari khotbah-khotbah. Karena memang ini suatu topik yang menurut saya itu mungkin agak spesifik, dan mungkin lebih ke arah doktrinal mungkin. Jadi maksud saya saya tidak senang yang bukan doktrinal, tapi mungkin doktrinal juga perlu. Salah satu contoh ini Pak, pemahaman kita tentang Allah Tritunggal. Nah itu kan akhir-akhir ini kan kita banyak melihat di tempatnya grup WA itu kan ada yang menganut oneness dan ada yang Allah Tritunggal. Sampai-sampai kemudian kan ada yang keluar dari kelompok GBI oleh karena masalah itu. Nah, di gereja kita kan jelas kalau kita menganut asas Tritunggal. Lalu hal ini kan memang di khotbah mungkin juga belum bisa dibahas karena biasanya kan terlalu panjang. Nah, ini salah satu contoh yang saya ingin mungkin dibahas lebih mendalam. Soal doktrinal contohnya seperti itu, Pak. Jadi kita sendiri di dalam memahami Tritunggal ini mungkin tidak mudah. Nah, justru itulah saya ingin mungkin dalam kesempatan yang di luar khotbah, pertemuan-pertemuan seperti ini dibahas, salah satu contohnya tadi. Itu salah satu. Kemudian hal lain Pak yang mungkin sifatnya praktis, yang saya sendiri juga sempat bertanya dalam hati. Misalnya contohnya ini, kalau orang itu meninggal, itu sebenarnya menurut Alkitab, itu kemana? Lalu kaitannya dengan tadi ada roh, jiwa, dan tubuh, itu ada yang menganut dua, dikotomi sama yang trikotomi. Contohnya GKI, itu menganut bahwa di situ hanya dikenal jiwa dan tubuh. Kalau di kita kelihatannya masih menganut roh, jiwa, dan tubuh. Nah, kaitannya kalau misalnya ini orang meninggal, itu lalu bagaimana hal tadi? Ini kan kelihatannya istilahnya belum pernah diadakan pembahasan yang secara spesifik. Memang semua itu kan tentunya ya yang saya harapkan tentu ada dasarnya adalah Alkitab. Nah, saya sendiri sebagai orang awam ya terus terang nggak ngerti Pak, ayatnya yang mana juga nggak tahu. Nah, justru itulah mungkin pada kesempatan-kesempatan forum seperti ini mungkin bisa dibahas lebih mendetail. Kalau perlu bentuknya seri Pak. Mungkin kalau satu kali nggak akan tuntas. Nah, dengan demikian mungkin akan lebih memerluas atau lebih memberikan kekayaan yang lebih dalam pemahaman kita, khususnya menyangkut hal-hal yang memang mungkin jarang dikhotbahkan, lalu perlu waktu tersendiri. Itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Thomas. Sangat bagus sekali ya. Jadi tadi sudah menjurus ke topik-topik yang diharapkan seperti apa gitu Pak ya. Nanti dicatat oleh Pak Edi, khususnya yang sangat paham tentang firman Tuhan ini. Demikian juga didukung oleh Niko ya. Terima kasih. Dan kita akan lanjutkan lagi mendengarkan dari Bu Sinta yang sekarang sedang di Salatiga. Silakan Bu Sinta. Ya, terima kasih Pak Anton. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih kalau saya masih bisa berkesempatan untuk ikut PWJ.
sekalipun lagi ada di Salatiga. Saya sempat bilang, wah Pak, kayaknya takutnya nggak ada koneksi. Terus kata Pak Anton, Salatiga masih NKRI kan Bu, katanya gitu. Kayaknya masih sih Pak. Jadi ya pasti bisa lah gitu. Jadi ya saya bersyukur, saya juga secara pribadi sangat diberkati dengan PWJ ini, makanya sebisa mungkin setia untuk mengikuti. Ya meskipun seperti kata Pak Thomas tadi juga kadang-kadang ada bolongnya karena ada acara lain. Tapi saya selalu mengusahakan seperti sekarang kami memang ke Salatiga mau jalan-jalan. Jadi anak saya jalan-jalan tapi saya bilang Ibu nggak ikut kali ini karena ada PWJ gitu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk memberikan kesan ataupun masukan untuk PWJ. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Anton dengan urut ya supaya nggak terlewat. Jadi pertanyaan Pak Anton pertama kan kesan terhadap PWJ. Kalau buat saya pribadi, saya senang karena PWJ ini selalu on time. Jadi selalu dimulai jam 10, seberapapun yang ada gitu. Jadi itu menurut saya sangat bagus karena waktu kita juga menjadi sangat efektif gitu. Saya ada mengikuti juga persekutuan-persekutuan yang lain gitu, kebanyakan itu ngaret gitu loh, karena masih nunggu-nunggu sih ini tunggu si ini gitu. Tetapi PWJ ini selalu memulai dengan on time dan itu bagus menurut saya karena dengan demikian otomatis orang-orang yang biasa terlambat dia akan tahu bahwa oh ternyata jam 10 persis ya mulainya, jadi dia nggak akan telat-telat lagi gitu. Jadi itu satu hal yang positif. Kemudian juga materi dipersiapkan dengan baik gitu, seperti yang tadi juga sudah diungkapkan oleh teman-teman yang lain bahwa materi itu sangat dipersiapkan dengan baik sehingga apa yang disampaikan betul-betul langsung kepada materi gitu, tidak banyak waktu terbuang sia-sia karena bagaimanapun juga kan kita ini pakai internet, tidak semuanya juga punya wifi yang free gitu, bebas gitu, tapi ada juga yang pakai data, jadi tetap efisiensi juga perlu kita pertimbangkan gitu. Juga materi-materi disampaikan oleh orang-orang yang menurut saya sangat capable ya, jadi memang jadi berbobot dan memberkati gitu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai yang mana yang paling berkesan. Kalau buat saya pribadi memang saya lebih ini di penelaahan Alkitab karena kan kebetulan di Kalimalang itu sejak 2020 ya, jadi pandemi maksud saya itu semenjak Ibu Gembala kami dipanggil Tuhan itu memang Pak David masih dalam kondisi tidak bisa 100% full gitu ya, masih ada kendala-kendala dia untuk konsentrasi dan dalam pelayanan gitu. Jadi khusus untuk PA ini memang belum dimulai di Kalimalang. Sementara sebetulnya kami rindu gitu loh untuk belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan gitu. Karena kalau hanya mendengar dari khotbah minggu atau komsel-komsel gitu kan kurang mengupas lebih dalam gitu. Dan selama ini juga sebetulnya PA itu diminati oleh jemaat karena jemaat yang hadir itu karena kami biasa menyelenggarakan sebulan sekali setelah ibadah. Jadi yang hadir itu bisa 40, 50, bahkan pernah 60 gitu ketika topiknya menarik. Nah, itu sekarang belum ada. Jadi tapi memang saya juga heran link ini selalu saya share di grup pengurus lengkap ya BPL, tetapi belum banyak yang berminat. Jadi ya paling yang Bu Christine, Bu Wati gitu sekali-sekali ya. Mungkin karena mereka merasa belum terlalu kenal dengan teman-teman di sini sehingga kayak asik atau mungkin malu gitu. Karena nggak semua orang nggak tahu malu kayak saya gitu. Jadi nggak ini gitu, mau aja bergabung gitu. Dan justru kalau menurut saya justru ini kesempatan kita saling mengenal gitu, yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu. Itu efek samping yang positif menurut saya. Jadi
penelaahan Alkitab itu menjawab kerinduan saya, terutama untuk menggali firman Tuhan lebih dalam gitu. Dan topik yang menarik yang juga sangat memberkati buat saya ya antara lain seri bertumbuh ya. Seri bertumbuh itu mulai dari hambatan pertumbuhan, kemudian bertumbuh dalam pengambilan keputusan seperti yang disampaikan Pak Theo, itu juga memberkati karena saya percaya bukan kebetulan di akhir ini saya tuh banyak diperhadapkan dengan pengambilan keputusan yang dilematis gitu loh. Jadi itu menolong saya ketika kalau saya ini resikonya ini, kalau saya begini resikonya ini gitu. Dan akhirnya dengan sedikit guidance dari yang didapat itu menolong saya, akhirnya saya harus mengambil keputusan ini dan saya siap dengan risikonya gitu, meskipun karena sudah mencoba menganalisa bahwa kalau saya begini ada risiko loh gitu. Bukan seperti sebelumnya misalnya ketika kita mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, tanpa berhitung dengan cermat gitu, kaget-kaget gitu dengan risiko yang kita ambil. Tetapi kali ini karena sudah tahu risikonya, ya nggak apa-apa gitu, worth it risiko itu kita ambil karena apa yang kita tuju ini lebih besar daripada risiko yang kita ambil. Nah itu contoh salah satu. Kemudian juga bertumbuh dalam pencobaan, bertumbuh dalam penderitaan itu sungguh belakangan ini sangat mengena buat saya gitu. Jadi saya percaya itu bukan kebetulan. Firman, pengajaran yang disampaikan, materi-materi itu sudah dipersiapkan dengan doa saya percaya oleh tim PWJ ya. Jadi kalau itu memberkati secara bagi pribadi, lepas pribadi, semuanya itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Itu yang saya imani gitu. Terus kesaksian kemarin minggu lalu kesaksian Bu Hendra ya, itu juga memberkati saya gitu. Makanya saya sempat tulis juga di grup pengurus itu bahwa itu sangat ini gitu, karena kehilangan yang seperti itu tidak menghilangkan syukur dan kesetiaan kepada Tuhan, dan itu sangat luar biasa menurut saya. Bukan hanya ketika kita diberkati, ketika hidup kita tenang, baik-baik saja kita bisa bersyukur, tapi bahkan ketika kita menghadapi pencobaan dan penderitaan yang sedemikian dahsyat pun tetap ada hal yang bisa kita syukuri, dan itu tugas kita untuk meminta hikmat, hal-hal yang tetap bisa kita syukuri di tengah pencobaan dan penderitaan. Itu yang menurut saya buah dari pengajaran-pengajaran yang kita terima melalui PWJ. Jadi itu mungkin masih banyak juga, cuman ya tentunya tidak bisa saya sampaikan semuanya, yaitu antara lain. Kemudian juga bagaimana supaya PWJ ke depan lebih baik. Ya walaupun sudah baik, tapi mungkin dalam keikutsertaan tadi ya yang mungkin masih kurang. Kalau dihitung-hitung jumlah jemaat Kelapa Gading dan Kalimalang itu lebih dari 100 ya pastinya. Tapi kan yang ikut PWJ ini sekitar 20 gitu. 20 kurang, 20 lebih sedikit gitu deh. Itu berarti masih belum maksimal dalam keikutsertaan. Mungkin perlu lebih disosialisasikan, dioyak-oyak gitu, dihimbau dan mungkin juga walaupun tadi topik-topiknya sudah bagus, tapi mungkin judulnya yang dibikin agak menggelitik gitu. Kadang orang kan kalau melihat judul yang menarik gitu, penasaran gitu, pengen ikut gitu. Ya contohnya apa ya? Saya nggak bisa memberi contoh sih, tapi mungkin misalnya gini, kita kan sering ada lagi judul-judul lain yang lebih menggelitik atau menggigit gitu. Jadi orang lebih penasaran untuk ikut. Terus yang terakhir mungkin yang sampai saya sampaikan, mungkin materi tidak terusah terlalu padat. Selama ini kan seperti yang kemarin materi yang disampaikan Mbak Dwi, itu materinya padat sekali sehingga waktunya sudah mepet untuk menyelesaikan materi itu, sehingga kurang ada ruang untuk pertanyaan misalnya yang ditanyakan dari jemaat. Nah itu mungkin
materi tidak terlalu padat sehingga masih ada waktu untuk bertanya atau untuk berkomunikasi dua arah gitu. Jadi bukan hanya satu arah dari pembicara. Ya kalau misalnya dalam hal penelaahan Alkitab mungkin kita misalnya membahas satu perikop gitu, khusus membahas dari satu perikop itu akan muncul banyak sekali pertanyaan sebetulnya, karena ketika kita membaca firman itu, saya sendiri ketika membaca itu banyak sekali pertanyaan di kepala saya gitu, yang tidak bisa saya jawab sendiri gitu. Nah, disitulah mungkin butuh seorang pembimbing ya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena kita juga nggak bisa, walaupun kita bisa cari itu di internet, tapi kan jawaban itu belum tentu sesuai dengan akidah kita gitu. Jadi mungkin kalau dari intern kita sendiri ada jawaban yang lebih tepat gitu, akan lebih baik. Ya, sementara itu sih Pak Anton, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam PWJ ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah melayani. Terima kasih Bu Sinta. Luar biasa ya. Jadi komitmen Bu Sinta terhadap kegiatan kita tadi sudah disampaikan. Kalau keluarga yang lain jalan-jalan, terpaksa Bu Sinta mengikuti kegiatan ini ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan kiranya Tuhan memberkati Bu Sinta dengan keluarga di Salatiga. Jadi tadi sudah kita catat semuanya ya, apakah kita kafir gitu ya, mungkin nanti jadi jawaban yang perlu kita cari bersama gitu ya. Kita lanjutkan dengan pendapat dari Bu Bambang. Silakan Bu Bambang. Terima kasih Pak Anton. Mungkin kalau yang pertama sudah diwakilin semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang ucap syukur, dan semua PWJ itu bermanfaat bagi, selain untuk saya, mungkin bagi kita semua. Terus yang untuk di situ kan ada yang untuk umum gitu ya. Saya mendapat kesan yang di umum seperti ini. Waktu pada saat Pak Anton menyampaikan tentang AC gitu loh. Saya tuh baru tahu Pak, kalau dalam hal kita membeli AC itu harus ada R berapa itu, R12 apa R14 itu yang bagus. Kalau saya itu dalam hal membeli AC yang saya mau lihat ininya dulu, lihat mereknya yang bagus, terus harganya kalau bisa diskon gitu. Jadi nggak tahu kalau selama ini itu harus lihat yang itu dulu, yang R itu, R12 sampai R14 yang bagus, itu saya nggak ngerti. Nah setelah dapat diterangkan itu saya baru mengerti. Dan pada saat waktu tukang AC membersihkan AC, dia membuang freon itu juga Pak Anton bilang itu tidak boleh sembarangan dibuang ke udara karena itu merusak ozon. Nah saya kalau lagi membersihkan AC, saya lihat si tukang AC itu membersihkannya, terus freonnya tuh dia buang aja sembarangan. Nah itu juga baru saya mengerti. Jadi dari PWJ ini hal-hal yang seperti itu saya mendapatkan suatu manfaat yang dapat saya lakukan. Nah, di dalam itu yang umum. Kalau yang di dalam kerohanian, saya kesan-kesan yang karena begitu banyak ya, selama 8 bulan itu firman Tuhan itu banyak, terus kan tumpang tindih. Tapi ada satu yang berkesan bagi saya. Bukan berarti semua itu tidak berkesan. Semuanya berkesan. Ini kenapa tema ini berkesan di dalam diri saya, karena itu menyangkut kesaksian di dalam diri saya sendiri gitu. Jadi itu yang mengena di hati saya, karena saya mengalami hal seperti itu. Contohnya hambatan pertumbuhan. Proses pertumbuhan orang percaya itu kan untuk menuju ke arah kesempurnaan itu kan terus-menerus seperti itu. Nah, di dalam proses pertumbuhan kita mencapai untuk lebih baik dan lebih sempurna itu di tengah jalan itu pasti ada mengalami hambatan-hambatan. Nah, yang saya ingat hambatannya itu ada 3, yaitu nafsu daging, terus kuasa gelap, dan jalan dunia.
di antara hambatan-hambatan ini ada pola-pola yang negatif yang saya terima gitu ya. Misalnya pola negatif seperti marah, sombong, dan itu memang terjadi gitu di dalam kehidupan saya pribadi. Misalnya nih, saya berdoa kepada Tuhan untuk saya ingin lebih baik lagi. Tapi pada selesai doa, baru membuka mata, hambatan itu langsung tidak mengenal waktu, langsung datang dengan sendirinya gitu, sehingga membuat saya marah gitu. Akhirnya saya jatuh dari. Memang manusia itu kan diciptakan juga ada emosi marah gitu. Tapi kayak untuk kesombongan misalnya, aduh gimana nih ya caranya. Nah setelah dari PWJ itu saya baru mengenal gitu. Cara kita mematahkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Yaitu dengan minta kuasa Roh Kudus, berdoa gitu ya, untuk mematahkan setiap hambatan pertumbuhan kita itu seperti kita menjadi sombong, kita menjadi marah, menjadi iri hati, dendam, segala macam itu. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Dengan adanya seperti itu yang membuat hati, memang sehari kita tidak bisa langsung selesai gitu. Tapi dengan sendirinya kita memohon pertolongan dari Tuhan, hambatan-hambatan yang terjadi seperti itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Sehingga semakin hari kita semakin menuju ke arah yang lebih baik. Karena tidak ada seorang manusia pun yang sempurna di dunia ini selain Tuhan. Tapi kan ada perlu proses menuju ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi yang paling berkesan yang saya ambil dari PWJ ini, ya salah satu topiknya yaitu hambatan pertumbuhan, menuju pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Akhirnya saya bisa menerapkannya dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga apa yang sudah dapat, saya dapat bersaksi ke orang-orang yang mengalami seperti itu gitu. Misalnya nih contohnya ya ke anak saya, ke menantu saya, apa yang saya dapat itu saya akan saksikan ke mereka gitu. Jadi selama PWJ ini semuanya yang saya dapat itu bermanfaat untuk menuju ke arah kesan dan kesannya yang lebih baik lagi. Semua tadi sudah diuraikan, saya cuma mungkin apakah perlu ada tema misalnya nih kayak tema keluarga gitu. Tema keluarga. Kita sekarang ini kan yang udah tua-tua sudah asam garam sudah tahu, tapi ada satu tema keluarga untuk apa gitu. Cuma itu aja pendapat saya untuk kedepannya gitu. Untuk selama ini udah bagus. Itu aja Pak Anton. Makasih. Terima kasih Bu Bambang. Bagus sekali ya. Jadi usulan-usulan yang disampaikan Bu Bambang kami catat. Nanti dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan yang akan datang. Untuk selanjutnya kita dengar dari Bu Priscilla ya, dari Bu Hendra. Silakan Bu Hendra. Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya, Pak Anton. Sungguh PWJ ini selama berapa ya? Saya kalau nggak ingat saya mulai dari Mei ya, Mei awal ya. Jadi Mei awal sampai sekarang itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah 7 bulan ternyata kita mengikuti PWJ ini. Dan saya juga merasa awalnya ketika saya ada PWJ ini memang PWJ kan sudah pernah dilakukan ya. Waktu itu zamannya Pak Jo ya. Terus kita sempat kesibukan kita kurang. Jadi saya ingat waktu itu Pak Theo atau Pak Anton mengusulkan kalau baiknya bagaimana kalau supaya jemaat ini ada kegiatan lah supaya nggak bosen di rumah, diadakanlah PWJ gitu. Itu sungguh bersyukur ya kita bisa tetap ada kegiatan mengikuti pembinaan yang pernah dilakukan dan sekarang dilakukan lagi, walaupun
pada waktu itu saya sudah mengambil, sebelum ada PWJ ini saya, karena saya jualan makanan itu lakunya di hari Sabtu, Pak Anton. Jadi saya sempat, waduh ini bagaimana ya. Jadi saya hari Sabtu nggak jualan lagi nih sekarang, karena saya harus fokus PWJ. Karena bagi saya nggak bisa fokus di dua bidang gitu. Saat saya harus berjualan, saya harus ikuti PWJ, dua-duanya nggak bisa masuk. Walaupun saya jualan juga saya nggak bisa, akan panik, ikuti PWJ juga pasti tidak bisa menerima sepenuhnya seperti itu. Jadi saya pikir kesempatan itu sayang, jadi saya pikir jualan itu kan cuma buat mengisi waktu kosong. Jadi saya ya skip aja di hari Sabtu itu, saya nggak ada jualan lagi seperti itu. Jadi saya bisa mengalihkan, kalau orang mau ya Sabtu sore jualannya seperti itu, kalau memang mendesak. Ini sungguh PWJ ini sungguh tema-temanya ini sangat memberkati ya, dari Kambiu maupun lingkungan hidup, dan juga seperti budaya yang disampaikan Pak Theo, semuanya itu menambah kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Saya meyakini itu karena setiap apa yang disampaikan, materi yang disampaikan itu sungguh sangat memberkati. Saya ingat sekali waktu awal Pak Edi menyampaikan itu, sepertinya awal ya. Di situ pembahasannya adalah jalan keselamatan. Dan kalau nggak salah ada seorang ibu yang istri pendeta itu bertanya bahwa masih ragu kalau dia itu diselamatkan atau tidak. Ini menjawab pertanyaan Pak Thomas ya, bahwa itu sudah pernah disampaikan oleh Pak Edi di awal sekali bulan Mei. Mungkin Pak Thomas bisa melihat YouTube-nya. Itu mengenai jalan keselamatan dan jaminan keselamatan yang disampaikan oleh Pak Edi. Itu saya sendiri dalam hati saya memang diberkati dengan itu, karena selama ini saya itu penasaran, saya itu takut mati. Karena tuh bagaimana ya, mati itu kan kekekalan. Jadi saya pun selain saya takut mati, orang lain mati juga saya takut gitu. Karena saya memikirkan bagaimana mereka itu dalam kekekalan, saya dalam kekekalan itu nanti selama-lamanya bagaimana gitu. Saya itu benar-benar nggak bisa membayangkan kesempurnaan Tuhan itu luar biasa, sedangkan kita itu apa artinya di hadapan Tuhan. Jadi untuk menuju kesempurnaan itu saya anggap mustahil sekali gitu. Karena Tuhan yang kudus, kita yang tidak kudus, itu yang membuat saya itu selalu menggelitik. Ditambah lagi adik saya. Waktu mami, saya memiliki kesaksian bahwa ketika mami saya meninggal, saya itu nggak berani melihat muka mami saya takut. Karena bagi saya kalau orang meninggal itu, kalau mukanya sedih, itu nggak tahu arahnya, berarti orang ini mau kemana begitu. Jadi ketika, walaupun saya mendampingi mami saya sampai saat meninggal, tapi ketika mau dimandiin, saya nggak berani lihat mami saya gitu. Setelah saya mendengar dari cicik saya, katanya tukang yang mandiin tuh mami mukanya itu berseri-seri, katanya begitu. Waduh, ternyata yang meninggal dalam Tuhan itu mungkin seperti ini keadaannya berseri-seri. Jadi saya padahal kalau menurut adik saya, mami saya itu dalam keadaan yang tidak sempurna gitu. Gimana ya Cik, mami sekarang ada di mana? Kalau dari lihat wajahnya, nggak mungkin kalau orang masuk neraka tersenyum, saya bilang gitu. Jadi menurut saya ya, mami meninggal itu ada di Firdaus gitu, bersama dengan Tuhan gitu. Jadi itu pemahaman saya waktu itu. Tetapi ketika dijelaskan oleh Pak Edi, firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati saya, ini adalah ketika kita, bagaimana kita menjadi anak Allah, dan di sini Tuhan memberikan, dan kita tidak bisa dipisahkan oleh kasih Allah seperti itu. Ini di Yohanes 10 ayat 28-30 ya. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi itulah yang membuat saya menjadi yakin bahwa ketika mungkin kita berbuat dosa iya, tapi kita tetap menjadi anak Allah. Karena posisi kita lah yang membuat kita diberikan anugerah keselamatan, posisi kita menjadi anak Allah. Tetapi relasi kita ketika kita mengalami berbuat dosa, relasi kita lah yang terganggu di hadapan Tuhan. Jadi itu sungguh membuat saya menjadi tenang, Pak, ketika ada janji bahwa Tuhan itu ternyata sangat memegang erat kita. Jadi biarlah kita terus berjalan
bersama Tuhan, kita memang tidak bisa sempurna, tetapi kita akan menuju kesempurnaan. Seperti halnya juga kemarin firman Tuhan yang disampaikan Pak Anton ya, mengenai penderita, mengenai apa tuh yang pencobaan itu ya. Saya ingat sekali di sini ditulis pencobaan itu ternyata menarik ya. Waduh, berarti sesuatu yang menarik kita harus benar-benar perhatikan ini. Kalau ini dari dunia yang menarik, jangan-jangan nanti saya malah tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan seperti itu. Karena kan akhir-akhir ini tuh banyak video-video ya. Saya banyak lihat video kesaksian-kesaksian orang. Saya lihat yang lagi rame di WA Group itu kan ada namanya Giselle itu kan. Waduh, Giselle ini jatuh dalam percabulan seperti itu. Saya nggak tahu itu. Tapi dalam hati, kenapa ya anak Tuhan bisa jatuh? Saya kepingin lihat apakah itu benar-benar Giselle atau bukan. Kepingin lihat videonya, tetapi saya ingat itu itu sesuatu yang menarik gitu kan. Tuhan, aku nggak mau jatuh dalam dosa. Aku takut nanti terus ingin mengikuti seperti itu. Jadi saya lebih baik stop. Saya hanya tahu beritanya ini bahwa anak Tuhan memang bisa mudah dalam pencobaan sehingga kita harus waspada seperti itu. Jadi yang kita lakukan, kita nggak perlu menghakimi, itu bukan atau ini, kita nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu bahwa kita memang harus fokus pada Tuhan seperti itu ya. Jadi kita harus waspada karena berita-berita dunia itu bisa mengiring kita kepada kebinasaan seperti itu. Dan juga satu lagi yang harta itu ya. Terkadang kita itu fokus sekali di harta. Kita tuh eman banget untuk memberikan sesuatu, masih hitung-hitungan seperti itu ya. Dengan dibawakan oleh Lucy pemaparannya gitu, yang sederhana, tapi sungguh ya kadang-kadang kita itu lupa bahwa harta yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Kita adalah pengelolanya. Ini sungguh sangat memberkati saya ya ketika, dan juga membuat kita tuh untuk berubah persepsinya terhadap harta. Seperti halnya Sakius itu mengalami pertobatan luar biasa ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kita juga fokus kita itu, sentral kita kepada Tuhan, bukan apa yang Tuhan ingin Tuhan berikan kepada kita, tapi semuanya itu adalah milik Tuhan ya. Ini bagus banget itu yang dipaparkan ya. Berapa banyak dari milik saya yang harus saya berikan kepada Allah, padahal ini punya Allah ya. Kita yang harus kita lakukan, berapa banyak dari milik Allah yang harus saya ambil. Waduh, ini memang semuanya milik Allah, jadi kita memang harus bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, dan kita memang harus mengelola apa yang Tuhan berikan itu dengan baik. Sungguh materi ini luar biasa. Semuanya mungkin tidak bisa saya paparkan satu persatu karena benar-benar setiap materi itu menarik dan sangat memberkati. Cuman memang waktunya jam 10 itu mungkin banyak kesibukan. Jadi saya sih lebih suka kalau acaranya di sore hari. Cuman it's okay juga kalau semuanya memang bisanya jam segitu. Dan juga saya juga ingin bahwa materi ini disampaikan dengan tanya jawab, Pak, supaya kita tuh kita tuh semakin semakin benar-benar mengerti materi ini, dan juga kita semakin mengena di dalam praktek kita, di dalam kita menjalani setiap materi yang disampaikan seperti itu. Ya biarlah PWJ ini semakin memberkati, karena sayang ya memang materinya sangat bagus dan diikuti dengan jumlah orang yang sangat sedikit. Itu sungguh-sungguh sangat sayang. Saya melihat bahwa materi yang disampaikan, dipersiapkan setiap hambanya yang dipakai Tuhan itu luar biasa. Pengurapannya Tuhan itu luar biasa. Jadi saya sangat eman sekali kalau acara ini itu hanya diikuti hanya sedikit orang seperti itu. Kiranya Tuhan memberkati, kita akan terus berdoa agar PWJ ini banyak memberkati banyak orang, bukan hanya segelintir orang yang ada yang setia saat ini. Terima kasih Pak Anton, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Hendra, bagus sekali ya. Jadi input dari Bu Hendra akan dicatat dan jadi pembelajaran bagaimana sebaiknya yang akan datang. Berhubung waktu kita sudah mepet gitu ya, kita beri kesempatan satu kali lagi
5 menit kepada Bu Juliana untuk menyampaikan pendapatnya seperti apa gitu ya. Nanti akan kita simpulkan bersama, kesimpulannya nanti di luar kegiatan kita ini. Dan untuk catatan ke depan supaya lebih baik lagi. Silakan Bu Juli. Ya, terima kasih Pak Anton. Ya, ini saya jadi yang bikin rangkuman ya, yang terakhir ya Pak ya. Kalau menurut saya ya kesan-kesannya PWJ ini sangat bagus, ya, inspiratif, informatif, knowledge-nya juga ada, ya, bisa berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin belum kenal, dengan ada tanya jawab gitu ya. Yang lain-lain sudah diwakilin oleh teman-teman semuanya ya, saya nggak perlu panjang lebar. Jadi kalau dari kacamata saya, topik yang memang berkesan, ya bukan berkesan ini, tapi yang saya butuhkan itu sebenarnya sama-sama diwakili dengan ibu-ibu yang lain, yaitu tentang bertumbuh ya, berakar dan bertumbuh. Nah ini karena menyangkut pertumbuhan rohani saya, jadi iman saya gitu. Jadi bagaimana saya harus bertumbuh, bagaimana saya harus menjalani dan mengaplikasikan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, itu juga bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya akan bangun untuk membaik buat teman-teman, khususnya buat Tuhan juga, buat lingkungan sekitar saya, gitu. Nah, seperti tema pada pagi hari ini, yaitu refleksi, iman saya itu perlu juga. Kalau refleksi itu dari diri kita, harus dipijit, harus direlaksasi gitu ya Pak ya. Tapi kalau iman kita, kadang-kadang kita seperti yang tadi teman-teman sudah share, bahwa kita itu sepertinya kadang-kadang jatuh bangun gitu ya, dalam menjalani kehidupan ini. Tapi dengan adanya PWJ ini, saya betul-betul semakin ditumbuhkan gitu ya iman saya. Nah itu terima kasih banyak. Tapi di luar itu pun saya juga bukan membicarakan tentang siapa yang membicarakan, siapa yang membawakan tema ini ya. Tapi saya yakin tema-tema yang dibawakan oleh teman-teman sangat berguna gitu ya. Baik topik-topik tentang bertumbuh dan berakar ini juga untuk tentang lingkungan dan untuk yang lainnya tema-tema. Saya yakin itu tema-tema akan diberikan kepada kita, di-sharekan itu untuk kebaikan dan untuk menambah pengetahuan kita gitu. Banyak yang hal-hal yang saya dapat dari apa yang sudah di-share-sharekan dalam topik ini. Nah, kesan dan pesan itu memang ya sangat ditumbuhkan lagi untuk PWJ ini ya. Yang terakhir yaitu mengenai informasi untuk PWJ ini supaya berkesan ya, mungkin tambahan saya mungkin bisa diumumkan ya, bukan sekedar informasinya secara pengumuman aja gitu, tapi boleh nanti disertai gambar atau video-video yang mungkin berkesan ya, untuk supaya orang-orang tuh minat. Juga tadi yang disampaikan Bu Sinta juga mungkin ada judul-judul yang menarik gitu. Mungkin itu aja Pak yang boleh saya sampaikan. Terima kasih untuk pembicara-pembicara yang sudah membawakan di PWJ ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli. Jadi banyak hal yang sudah kita dengar bersama, bagaimana kita bisa belajar tentang hal-hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita dengar, yang sebaiknya bagaimana yang akan datang gitu ya. Jadi merupakan satu input yang baik gitu ya, yang nanti bisa kita tindak lanjuti. Dan karena waktu kita terbatas, kita akan tutup kegiatan kita, karena saya yakin Bapak, Ibu, rekan-rekan semua ada kegiatan bersama dengan keluarga. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semuanya. Untuk menutup kegiatan kita ini, kita minta kepada Ibu Dani untuk tutup dalam doa ya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa walaupun di dalam keadaan pandemi ini kami tidak merasa berpisah satu dengan yang lain karena senantiasa ada kegiatan di tengah minggu. Dan kami sungguh merasa diperhatikan satu dengan yang lain karena tema-tema yang bagus, juga pengajaran-pengajaran yang boleh menambah wawasan kami di dalam kehidupan kami. Sungguhnya kami sebagai orang yang sudah usur, kami boleh belajar lebih banyak lagi melalui orang-orang yang mempunyai karisma di dalam menyampaikan tema-tema yang berguna sekali buat kami. Sungguh kami diberkati Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memimpin setiap acara boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh mengikutinya dengan baik. Kami sungguh mengucap syukur untuk fasilitas yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan gembala kami, keluarganya, Pak Anton, Pak Theo, Priscilla, Yuli, semua yang sudah mengambil bagian di dalam acara kami setiap saat yang diadakan. Kami sungguh mensyukuri itu semua karena pimpinan Tuhan, dan Tuhan yang memberikan hikmat. Biarlah acara ini boleh kami syukuri, kami ikuti dengan baik, dan kami boleh mendapat berkat yang lebih lagi, dan boleh menjadi berkat buat setiap orang yang bertemu dengan kami, walaupun kami tidak bisa menjadi pembicara, tetapi kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menambah wawasan kami. Berkati semua anak-anak-Mu ini agar kami boleh menjadi berkat lebih lagi. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyertai kegiatan kami sepanjang hari ini selanjutnya, karena Tuhan yang menyertai kami. Kami sungguh bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, supaya kami tidak ragu-ragu, karena kami senantiasa menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin.